Kalau menyembah Tuhan kan nggak harus sama kan, nggak Saya harus terpaksa sholat harus semua, memilih dari 5 agama. harus ke gereja yang semua, harus ke dilayani. kiblat semua, kayak yang Kita sholat gitu. seolah-olah Keagungan ditekan Tuhan gitu itu untuk bisa tetap menganut di agama yang diakui oleh pemerintah. kan Tuhan kan menciptakan perbedaan ini kan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu agung. Perkenalkan, nama saya Dwi Stiani Utami. Saya didaulat sebagai Ketua Puan Hayati Jawa Tengah dan sekaligus saya adalah merupakan penghayat Sabta Dharma. Ini kan ada yang masih kosong ya. Nah, di sini Penghayat kepercayaan Sabta Dharma itu adalah salah satu agama lokal kearifan di Nusantara yang turun pada saat itu diterima oleh Bopo Sri Gutomo tahun 1952 di Pare Kediri. Dan saat ini sudah ribuan pengikutnya karena beliau didaulat untuk menyebarkan ajaran ini sejak tahun 1955 di Indonesia. wis tumita teneng Gusti Allah yang Maha Kuwasa manungsa iku arane jejer jalu lan wanodya. Kita seringkali di sekolah ditanyakan bahwa agamamu apa gitu, apakah kamu betul-betul mantap gitu misalnya sebagai penganut ajaran Sabta Dharma. Sementara waktu itu di sekolah kita belum diakomodir kan layanan untuk pendidikan karena pendidikan penghayat kepercayaan itu baru ada sejak tahun 2017. Itu pun saat ini belum semua nomenklaturnya itu terakomodir. Belum ada pendidikan profesi guru, belum ada sistem yang sempurna untuk masuk di kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Terlebih Undang-Undang Pendidikan Nasional kita pun juga belum mengakomodir untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya sebatas permen yang mengakomodir tentang layanan itu. Nah, dari situ kemudian pada saat saya sekolah dulu, saya terpaksa harus memilih dari 5 agama yang dilayani oleh negara. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan di sekolah dan pertemanan seperti itu, karena kemudian kita seolah-olah ditekan gitu untuk bisa tetap menganut di agama yang diakui oleh pemerintah. Itu. Tapi saya cukup beruntung ya, tidak mengalami kejadian-kejadian yang dialami oleh teman-teman saya di daerah lain yang bahkan ketika keluarganya meninggal itu sampai dipersekusi untuk ditolak pemakamannya sehingga tidak bisa dimakamkan secara layak. Mereka sampai harus memakamkan orang tuanya di halaman rumahnya sendiri dan tempat-tempat lain juga yang mengalami hal yang serupa. Tidak bisa dimakamkan, tidak bisa dilayani pendidikannya. Bahkan kain mori sanggar untuk kita beribadah kepada Tuhan itu dibuang di sungai. Kemudian sanggar tempat peribadahan kami juga dirusak. Nah, inilah contoh-contoh bahwa penghayat kepercayaan itu masih mengalami diskriminasi dan persekusi. Karena masih ada stigma di negara kita bahwa penghayat kepercayaan ini adalah sebagai pemecah belah persatuan dan tidak diterima sebagai ajaran agama resmi yang ada di Indonesia.
Nama saya Nata Hening Greta Prameswari, saya biasa dipanggil Nata. Saya berasal dari Lampung, tapi suku saya suku Jawa. Saat ini saya berkuliah di Untak Semarang, jurusan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya ikut penghayat karena orang tua dari remaja itu udah penghayat kepercayaan. Jadi pada saat itu di tempat saya itu mayoritas beragama Islam, jadi saya masuk ke agama Islam. Jadi mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA kelas 1 itu saya masih menggunakan pembelajaran agama Islam. Dan posisinya juga saya menggunakan hijab saat dulu. Karena saat di SMP itu diwajibkan yang memang identitasnya Islam itu menggunakan hijab. Jadi setelah Permendikbud turun, anak-anak penghayat kepercayaan, itu bukan hanya saya, yang lain juga, itu berubah dari agama ke kepercayaan. Nah pada saat itu saya sudah laporan ke guru bahwa saya akan pindah ke kepercayaan, tapi teman-teman saya ataupun guru yang lainnya yang belum mengenal apa itu penghayat kepercayaan, banyak pemikiran-pemikiran yang lumayan negatif. Jadi saat saya menjelaskan, saya kan dari Paguyuban Persada. Saat itu saya menyampaikan bahwa di Persada ini ibadahnya tuh madepnya tuh ke timur kayak gitu. Terus ada yang langsung, loh berarti kamu menyembahnya matahari ya kayak gitu. Kamu berhala ya kayak gitu. Berarti sesat dong, berarti nggak punya Tuhan dong. Berarti sering berhala ke pohon-pohon juga ya kayak gitu. Jadi saat itu bukan cuman murid, tapi emang bukan cuma teman-teman. Setiap ke kantor ada guru yang emang belum tahu pasti tanyain, oh kamu ya Nata ya yang katanya penghayat kepercayaan ya kayak gitu. Aku pulang sekolah itu juga langsung cerita sama orang tua di rumah. Tadi di sekolah gini. Kalau misalkan udah beda penghayat terus kata orang tua juga, ya udah biarin emang pemahaman mereka yang belum nyampe. Gitu sih. Sekali lagi setiap kegiatan apa ada, Bapak selalu berulang-ulang. Kedepankan komunikasi dengan semesta, komunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan cipta rosolan karsomu jadi cipta rosolan karsomu. Tapi yang pengalaman yang aku benar-benar gak bisa lupain itu, jadi dulu itu waktu aku masih SD kelas 2 atau kelas 1, di rumah itu di samping itu mau dibuat tempat ibadah, mau dibuat sanggar. Nah saat itu warga sekitar itu gak setuju. Jadi di rumah tuh kayak di demo orang untuk gak boleh mendirikan tempat ibadah di situ. Kalau menyembah Tuhan kan nggak harus sama kan, nggak harus sholat semua, nggak harus ke gereja semua kayak gitu. Kalau misalkan emang harus ke gereja semua, harus ke kiblat semua, kayak yang sholat gitu kan. Terus kayak keagungan Tuhan itu di mana gitu loh. Kan Tuhan kan menciptakan perbedaan ini kan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu besar, Tuhan itu bisa ya menciptakan ya kita yang berbeda-beda kayak gitu. Ngatur dari jurnalnya ilustrasinya baru ke kamu. Penempatannya disuruh. Saya Samsul Alam Agus. Saat ini saya sebagai koordinator atau ketua badan pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat dengan PPMAN. PPMAN adalah salah satu organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara selain Perempuan Aman dan Barisan Pemuda Adat Nusantara. Ya, dinamika yang dialami oleh masyarakat adat penganut kepercayaan atau agama leluhur ini tentunya adalah waktu yang cukup panjang. Dimulai pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 ini tentang PNPS, ya, diawali dengan semangat dalam situasi atau konteks politik saat itu bermaksud ingin memberantas paham-paham atau ideologi-ideologi komunisme dan animisme. Para penganut kepercayaan dan agama leluhur inilah kemudian ya mendapatkan stigma bahwa mereka melakukan satu kegiatan-kegiatan yang diyakini atau diakui masyarakat sebagai tindakan-tindakan pelecehan atau penistaan agama karena di luar dari agama itu. Secara kelembagaan
dalam tata kelola negara kita, ya pemerintahan kita juga menciptakan segregasi yang cukup serius ya, di mana agama-agama resmi di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan dalam perkembangannya agama leluhur ini di bawah nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saat ini ada 174 organisasi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau kami menyebutnya agama leluhur ini di bawah pengakuan ya melalui surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas pancaran sinar-sinar pengayomannya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara musyawarah wilayah Puan Hayati Jawa Tengah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya berjanji akan menjalankan tugas sebagai pengurus Puan Hayati Provinsi Jawa Tengah. Kita melihat masih ada diskriminasi atau ketimpangan sosial dan kesetaraan yang dialami oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu kita tergugah hati untuk kemudian melakukan upaya-upaya pembenahan, perubahan agar bisa merubah keadaan yang saat ini dirasakan masih belum ideal untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di pemancingan Soeharno di dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop penguatan Kartini melalui pemberdayaan ekonomi dan pembentukan kelompok UMKM Puan Hayati Jawa Tengah. Kita ini semoga awal dari kesejahteraan keluarga kita. Kita melihat bagaimana iklim kondusivitas kerukunan yang sudah dibangun oleh pemerintah dan juga jaringan setempat. Misalnya di sana ada Persaudaraan Lintas Agama Kota Semarang, kemudian ada forum FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Itu memberikan saya kemudahan untuk kemudian saya mendapatkan akses untuk bisa berjejaring dengan rekan-rekan yang lain, dengan jaringan lintas agama dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui FKUB pada saat itu. Di akar rumputnya ada iklim yang kuat kerukunan ini yang kemudian kita coba jadikan ini sebuah peluang untuk penghayat kepercayaan untuk bisa masuk ke pemerintah seperti itu, karena kita melihat bahwa penghayat kepercayaan sampai saat ini belum tergabung di dalam FKUB sesuai dengan PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang sekarang coba kita perjuangkan melalui Reperpres tentang PKUB atau pemeliharaan kerukunan umat beragama. Disitulah kemudian kita juga menyesuaikan diri dengan visi dari penghayat kepercayaan yang memang kita ingin memayu-hayu Bagyo Bawon, bahwa kita mencoba untuk berdamai dengan hukum yang ada, dengan regulasi yang ada melalui jalur budaya juga melalui kerukunan atau FKUB ini. Jadi memang kita kan menitik beratkan pada nilai-nilai budi luhur, tidak ada tetesan darah. Penting untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat ini agar menjadi sebuah legasi di masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengakuan kepada masyarakat, sehingga perusahaan-perusahaan dan praktek-praktek diskriminasi itu
tidak terus kerap terjadi. Nah, itu saya kira tuntutan atau desakan pertama kepada pemerintah, khususnya untuk bagaimana mengalirkan satu legacy, ya, satu kebijakan negara terkait dengan perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat adat yang juga di dalamnya memberikan perlindungan dan pengakuan kepada agama-agama leluhur ini dalam melakukan ritual. Nah, yang kedua, saya kira pentingnya aparatus negara kita, ya, lebih memahami tentang keberadaan masyarakat adat dan keberadaan masyarakat adat dalam melaksanakan agama-agama kepercayaan mereka atau agama-agama leluhur mereka. Apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah pengkhianatan, bukanlah sebuah penistaan, tapi disitulah konteks kita bernegara yang diakui dalam kebinekaan tunggal ika kita.